Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini pada hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Advent yang ketiga. Warna liturgi kita hari ini adalah warna merah dan Kuntum hari ini mengambil tema Kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus. Struktur bacaan kita pada hari ini diambil dari Kitab Bilangan 24 ayat 2 sampai dengan 7 dan ayat 15 sampai dengan 17. Adapun Mazmur tanggapan diambil dari Kitab Mazmur 25 ayat 4bc sampai dengan 5b, ayat 6 sampai dengan 7c dan ayat 8 sampai dengan 9. Sementara bait pengantar Injil diambil dari Kitab Mazmur 85 ayat 8. Dan Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33 dan Injil Lukas 20 ayat 1 sampai dengan 8. Baik sahabat Kuntum, saya akan bacakan Injil kita hari ini yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, kuasa manusia atau kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, itulah yang ditanyakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus Kristus dalam Injil Matius 21 ayat 23 pada hari ini. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak menghiraukan pengajaran Yesus Kristus karena mereka lebih peduli dengan agenda mereka sendiri. Mereka pada dasarnya tidak mengasihi Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 23 sampai 24 dan bahkan ingin membunuhnya menurut Yohanes 8 ayat 40. Itu sebabnya mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus dan memilih untuk mempermasalahkan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus dan siapa yang memberikan kuasa tersebut kepadanya. Dampaknya adalah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tersebut memang mengetahui tentang kuasa Yesus Kristus, kesembuhan, dan mujizat yang Dia kerjakan. Namun tidak satupun dari mereka yang mengalaminya. Yesus Kristus tidak menuruti keinginan mereka dengan tidak menjawab pertanyaan mereka adalah merupakan bukti bahwa Dia berdaulat dan manusia tidak dapat memanipulasi. Menurut Injil Matius 21 ayat 24 sampai dengan 27 dan Injil Yohanes 2 ayat 24 sampai dengan 25. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan pertama pada hari ini, Bilangan 24 ayat 22 sampai dengan 7 dan ayat 15 sampai dengan 17a, kita bisa temukan bahwa Bileam, seorang tukang tenung sakti, dengan mudahnya diubah oleh Allah Tritunggal Maha Kudus
menjadi pengucap berkat bagi bangsa Israel. Menentukan dari mana sebuah kuasa datang bukan perkara mudah. Tetapi dari kisah Bileam dan bacaan Injil pada hari ini, terdapat sebuah benang merah yang menegaskan bahwa kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus itu menghadirkan berkat, kesembuhan, dan pembebasan. Itulah karakter kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus yang membedakan dari kuasa jahat. Sebagaimana pohon dikenal dari buahnya, maka buah yang muncul dari Allah Tritunggal Maha Kudus adalah berkat dan keselamatan. Sehingga buah yang sama pula diharapkan muncul dari diri kita masing-masing sebagai anak-anak Allah Tritunggal Maha Kudus. Kuasa dan kemampuan apapun yang kita miliki saat ini bukan sebuah sarana untuk kemuliaan dan kepentingan diri sendiri serta mencari sensasi duniawi, tetapi hendaknya menjadi karunia untuk menghadirkan berkat dan keselamatan bagi sesama. Pada titik ini, Yesus Kristus mengajak kita untuk kembali sadar akan kehidupan beriman kita selama ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayakan diri kita 100% kepada Allah Tritunggal Maha Kudus? Setelah sadar akan segala kekeliruan kita dalam menyandarkan diri kita selama ini, maka kita diajak untuk kembali kepadanya. Kembali menempatkan Allah Tritunggal Maha Kudus di atas segala-galanya, dan kembali percaya bahwa seluruh hidup kita sudah berada dalam rencananya. Allah Tritunggal Maha Kudus sedang membangun dan memberi kita sebuah hidup yang selalu terarah kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita, satu, menjadikan firman-Nya sebagai prioritas utama hidup kita, karena firman-Nya adalah Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Menurut Yohanes 1 ayat 1. Mengasihinya berarti menuruti firman-Nya. Menurut Injil Yohanes 14 ayat 23a. Yang kedua, sungguh-sungguh berusaha pula mencari perkenan-Nya, karena Allah Tritunggal Maha Kudus hanya menyatakan kebenaran-Nya pada orang-orang yang beroleh perkenanan-Nya, sebagaimana kita bisa lihat dalam Injil Matius 11 ayat 25 dan Mazmur 25 ayat 14. Caranya adalah dengan beriman kepadanya dan hidup dalam anugerah-Nya. Menurut Roma 9 ayat 15 sampai dengan 33. Jangan pernah mencoba untuk memanipulasinya, tetapi sebaliknya, mari kita hidup takut akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Menurut Amsal 13 ayat 13. Saudara-saudaraku yang terkasih, takut akan Allah Tritunggal Maha Kudus sama dengan taat akan firman dan ketetapannya. Menurut Kejadian 7 ayat 5 dan Imamat 22 ayat 31. Sahabat Kuntum yang terkasih, penulis jadi teringat akan kata-kata bijaksana dari Santo Agustinus yang mengatakan bahwa betapa besar dan sungguh agunglah Engkau ya Allah. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, dan tidak tenanglah hati kami sampai kami beristirahat dalam Engkau. Demikian menurut Santo Agustinus. Selamat hari Senin, Shalom, dan terima kasih.